Salam. Salam. Selamat Paskah semuanya. Coba bilang kiri kanan, selamat Paskah. Bilang, Yesus sudah bangkit. Dia hidup selamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur karena kita punya Tuhan yang bukan saja mati untuk semua dosa kita, tetapi Dia juga bangkit dan hidup untuk selamanya. Amin. Sehingga kebangkitan Yesus memastikan bahwa semua yang percaya kepadanya punya masa depan yang cerah. Amin. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. Saya akan baca ayat yang nomornya ganjil dan jemaat Tuhan membaca ayat yang nomor genap. Nanti kita akan baca sama-sama di ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah kemudian yang wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu ketakutan dan selisih orang-orang. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Dia bangkit, sama seperti yang Tuhan katakannya. Maka tidak dapat berkata. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka dari kubur itu dan Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat ke-10 kita baca sama-sama. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saya baca ulang ayat yang ke-10 ini. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, menghayati lalu melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Yang setuju katakan amin. Amin. Tema kita pada kesempatan ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh PGI dan KWI untuk Paskah 2023 ini, yaitu Dia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. PGI sebagai wadah di mana orang Kristen sinode-sinode bergabung, memikirkan banyak hal. Dan dari semua pertimbangan, semua latar belakang, semua situasi dan kondisi, akhirnya memutuskan dan menetapkan tema, Dia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Dia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pertanyaan penting. Kenapa ke Galilea? Kalau saya tanya kepada orang Batak, danau manakah yang paling indah di dunia? Pasti semua orang Batak akan berkata, Danau Toba. Kenapa Danau Toba? Kenapa Danau Toba? Di danau situ, di daerah itu pasti ada banyak kenangan indah, betul? Ada kenangan manis, ada cerita-cerita indah di sana, ada kisah-kisah cinta di antara muda-mudi Batak di sana.
Sehingga keindahan alam itu mewarnai cinta kasih yang tumbuh. Sehingga waktu ditanya, danau apa yang paling indah bagi orang Batak? Danau Toba. Pasti ada kenangan banyak di sana. Dan saya percaya siapa yang besar dekat pinggir Danau Toba? Iya. Pasti tahulah bagaimana situasi di situ. Ada kenangan yang tidak akan terlupakan di Danau Toba. Betul ya? Tetapi kalau saya tanya sama orang Timor, danau apa yang paling indah di dunia? Maka orang Timor akan bilang, Danau Kelimutu. Oh, udah lupa ya, ada 3 warna danau itu. Dan itu satu-satunya ada di sana. Dan banyak orang berkunjung ke sana, punya cerita tentang danau itu. Dan ada banyak kenangan-kenangan di sana. Dan kalau kita tanya kepada orang Israel, Pak Johan sudah ke Israel kan? Kalau tanya kepada orang Israel, danau apa yang paling indah di Israel? Apa jawab mereka? Pernah tanya nggak, Pak? Ibu Santi pernah tanya nggak? Oh, nggak tanya ya. Nggak bisa ngomongnya, Pak. Kan ada guide-nya, Pak. Ya kan? Pasti orang Israel berkata, Danau Galilea. Dan memang dalam catatan-catatan sejarah, setiap danau itu ada cerita-cerita rakyat yang dikisahkan dari generasi ke generasi. Dan itu terus diingat, terus dikenang. Sehingga bagi orang Israel, Danau Galilea menjadi danau yang indah. Karena bagi mereka, Galilea itu merupakan sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Yang paling akhir di Israel. Katanya seperti itu dalam catatan sejarah. Sehingga mereka mengenang itu sebagai danau yang sangat indah. Dan kita tahu bersama, bahwa danau ini punya cerita-cerita tersendiri. Bagi Yesus dan bagi murid-muridnya pun ada cerita tentang Danau Galilea. Itu sebabnya ketika Yesus bangkit pertama kali di hari pertama minggu itu, dia bilang, yuk ke Galilea. Ngapain? Oh, mau wisata kita, sudah capek setelah sekian hari bergelut dengan persoalan penderitaan, masalah, penyakit, mati. Sekarang saya sudah bangkit. Kalian juga sudah lelah secara emosi, secara psikologis, mengalami ketakutan yang luar biasa. Saatnya sekarang, yuk ke Galilea. Kita refreshing di sana. Panggang B2. Panggang ikan mas, mujair. Pasti seperti itu pikiran kita. Kenapa Yesus mau ke Galilea? Dan kata Galilea ini diulang. Pasti ada kesan Yesus. Dan tentunya juga ada kesan tersendiri bagi para murid tentang Galilea. Sehingga Yesus katakan setelah dia bangkit, ayo kita ke Galilea. Logika saya begini, harusnya dia ke Bethlehem. Karena di Bethlehem tempat dia dilahirkan. Harusnya dia ke Bethlehem. Tapi kenapa nggak ke Bethlehem? Justru ke Galilea. Atau mungkin kenapa dia tidak ke Nazaret? Karena Nazaret kota di mana dia dibesarkan. Biasanya kita kan kalau pulang pasti ke kampung kita kan? Tempat di mana kita dilahirkan. Karena di sana ada banyak kenangan. Tapi dia nggak mau ke Nazaret. Tapi justru ke Galilea. Bayangkan. Lalu, kenapa dia tidak ke Sungai Yordan saja? Karena di Sungai Yordan dia diapain di sana? Dibaptis. Tapi 3 tempat ini yang menurut logika sangat bersejarah bagi Yesus. Tetapi kenapa dia tidak pilih 3 tempat yang bersejarah ini? Atau ke Yerusalem? Karena Yerusalem kota raja-raja. Kenapa nggak pilih Yerusalem? Justru dia pilih Galilea. Ada apa dengan Galilea? Mengapa? Dan untuk apa ke sana? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam penelitian saya, ternyata ada beberapa alasan kenapa Yesus ke Galilea. Yang pertama, rupanya dalam catatan sejarah yang panjang,
mulai perjanjian lama, perjanjian baru, memberikan bukti yang sangat cukup bahwa penduduk Galilea pada zaman Yesus adalah mayoritas bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan di sana orang Yahudi hanya kelompok minoritas, sehingga membuat wilayah ini menjadi lebih bebas dan kecenderungan untuk meninggalkan Tuhan. Jadi kita lihat, kenapa Yesus mau ke Galilea? Ternyata hati jiwa Yesus ke Galilea, dia melihat ada jiwa-jiwa yang terhilang, yang cenderung menjauh dari Tuhan, menjauh dari pusat kehidupan, menjauh dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, menjauh dari junjungan mereka. Sehingga Yesus berkata kepada murid-murid, ayo ke Galilea. Di sana ada jiwa-jiwa yang harus dimenangkan bagi kerajaan sorga. Diajak murid-murid ke sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yesus mengajak murid-murid ke Galilea tidak hanya untuk menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa di Galilea ada jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan, tetapi juga di Galilea Yesus ingin untuk memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa misi penebusan Yesus bukan saja untuk Israel, tetapi juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Makanya kalau kita baca dalam peristiwa perempuan Sirofenesia, masih ingat? Ketika perempuan Sirofenesia datang kepada Yesus, Yesus bilang apa sama dia? Nggak pantas roti dikasih kepada anjing. Biarkan anak-anak kenyang dulu. Tetapi apa jawab perempuan Sirofenesia? Anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak. Artinya apa? Galilea memang bukan Israel mayoritas di sana, dia minoritas. Tetapi ada bangsa-bangsa yang lebih besar dari Israel yang membutuhkan remah-remah keselamatan itu, membutuhkan remah-remah penebusan karya Kristus dan salib, supaya murid-murid tidak hanya memikirkan bangsanya sendiri. Dan ini menjadi cikal bakal misi gereja. Gereja tidak lagi berfokus hanya untuk sukunya, tapi berfokus ke semua bangsa. Lalu yang terakhir, Yesus ke Galilea karena di sanalah murid-murid itu dipanggil oleh Yesus. Jadi waktu Yesus disalibkan, murid-murid terpencar, nggak jelas. Mereka punya panggilan hidup hilang lenyap oleh karena penderitaan yang dialami oleh Yesus. Tujuan hidup mereka menjadi tidak jelas, nggak tahu kemana mereka harus lakukan. Sehingga mau tidak mau Yesus harus mengajak mereka kembali ke Galilea, tempat di mana Yesus mengawali panggilannya bagi murid-murid untuk mengikuti Yesus. Amin. Jadi dia bukan refreshing di Galilea. Ternyata ada misi besar untuk supaya murid-muridnya kembali kepada panggilan hidup. Panggilan Yesus, di mana mereka bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus katakan, aku mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut. Tentu kita paham betul ketika Yesus berkata jangan takut. Karena memang situasi pada saat itu sangat mencekam. Tuduhan-tuduhan berita hoax disebarkan sedemikian rupa. Memang waktu itu belum ada media sosial. Itu disebarkan dari mulut ke mulut. Yesus itu tidak bangkit. Tengah-tengah malam murid-muridnya datang curi dia. Pindahkan ke tempat lain baru dibilang dia bangkit. Itu tidak benar dia bangkit, omong kosong. Yang benar dicuri. Itu cerita yang berhembus. Padahal murid-murid tidak tahu apa-apa. Tapi pemimpin-pemimpin Yahudi, pemimpin-pemimpin agama, mereka rekayasa cerita itu. Dan dihembuskan oleh prajurit-prajurit Romawi. Karena mereka dibayar pakai duit. Dan itu sebabnya mereka sangat takut. Satu masalah belum selesai,
Sekarang muncul masalah baru, dan yang paling mengagetkan, Yesus sudah bangkit. Padahal sebelum-sebelumnya Yesus sudah kasih tahu, aku akan datang ke Yerusalem. Aku akan mengalami banyak penolakan, ada banyak penderitaan, ada banyak permusuhan, ada perlawanan dari pemimpin-pemimpin agama orang-orang Yahudi. Lalu aku dibunuh dan disalibkan. Tapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Yesus kasih tahu kan? Tapi ingat nggak mereka? Nggak ingat mereka. Mereka lupa semua pernyataan-pernyataan Yesus. Padahal kalau kita baca kitab Injil, kita menemukan berkali-kali Yesus memberitahukan tentang kematian dan kebangkitannya. Tapi dasar para murid punya otak sedikit lola. Loadingnya agak lama. Dan hard disk mereka daya tampungnya sangat sedikit. Harusnya 500 giga, dia hanya punya 2 giga. Sehingga semua informasi nggak sanggup ditampung sama dia. Lupa separuh. Dan itu sebabnya, waktu Yesus bangkit, bingung mereka. Dan mereka menjadi orang yang dikorbankan oleh pemimpin-pemimpin pada saat itu. Dan menuduh bahwa mereka telah mencuri Yesus dan memindahkannya. Padahal secara logika mereka berpikir kan itu dijaga sama prajurit Romawi. Macam-macam habis perkara kan. Untuk waktu itu Sambo tidak ada. Iya kan? Dan kita bisa bayangkan itu. Sehingga hoax itu sebenarnya kalau mereka masih waras, murid-murid itu waktu itu, pasti mereka tidak, gak benar itu, ya kan? Kalau kumpulan bapak-bapak paling seru cerita itu, ya kan? Apalagi Pak Marbun udah ditelepon Pak Gis. Ya kan? Karena itu, misi Galilea sangat penting. Sehingga Yesus katakan jangan takut. Ayo ke Galilea. Ada maksud Tuhan di sana. Untuk apa? Paling tidak saya ingat kalau kita retreat, biasanya ada yang namanya tim apa? Tim advance. Advance kan? Untuk apa tim itu ke sana? Persiapkan kan? Persiapkan untuk siapa di sana? Untuk peserta. Lalu apa yang disiapkan di sana? Semua yang dibutuhkan oleh peserta. Jadi Yesus katakan, aku mendahului kamu ke Galilea. Untuk apa dia di sana? Dia ibarat tim advance-nya. Dia siapkan semua di sana. Untuk siapa? Untuk murid-murid imam yang mau datang ke Galilea. Yesus dalam konteks dekat menyiapkan itu bagi para murid. Tapi Yesus juga menyiapkan sesuatu bagi kita di masa yang akan datang. Yohanes 14 ayat 1 dan ayat yang kedua sampai ayat 3. Bilang apa? Nggak hafal ya? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku, aku pergi ke sana. Dan kalau sudah, dia akan datang. Dia sudah mati belum itu? Belum, tapi dia sudah kasih tahu bahwa dia sudah menyediakan tempat bagi siapapun. Makanya jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Ada kepastian di masa depan karena Yesus sudah mendahului kita di masa depan kita. Itu sebabnya kalau dia bilang ia mendahului ke Galilea, jangan takut. Adakah kita takut menghadapi masa depan? Situasi dan kondisi semakin sukar, semakin sulit. Mungkin kita merasa biasa aja ya. Gak ada kok yang terlalu. Tapi ingat, ketika Israel ditolak Indonesia, itu bukan perkara politik saja. Bukan soal perkara sepak bola saja. Ingat, Israel adalah barometer kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga, berwaspada. Supaya apa? Tanda-tanda itu semakin real, semakin nyata. Dan itu menyentuh bangsa kita. Dan ingat, Yesus mau datang. Bukan soal Indonesia menolak Israel.
Tapi secara teologis kita harus membacanya bahwa kedatangan Yesus semakin dekat. Masihkah kita bermain-main? Paskah kali ini mengingatkan kita, menyadarkan kita, Dia sudah mendahului kita di depan sana. Karena itu kita tidak usah takut. Kematian, kebinasaan itu sudah dibereskan oleh Yesus, sudah diselesaikan oleh Yesus, sehingga kita tidak perlu takut lagi. Bukan soal kematian fisik, karena semua kita pasti mati secara fisik. Yesus tidak menyelesaikan masalah mati fisiknya kita, tapi Yesus menyelesaikan kematian kebinasaan kekal itu melalui kebangkitannya, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak lagi binasa. Amin. Itu sebabnya kita harus pastikan bahwa masa depan kita dijamin oleh Yesus. Amin. Sehingga kita tidak perlu takut. Saya bilang sama anak saya, nggak usah takut. Ketika dia bilang, saya mau daftar di SMA Taruna, dia bilang saya, Bapak ada duitnya nggak? Karena 4 SMA dia pilih. Salah satunya SMA Taruna. Bapak punya duit nggak? Saya bilang, Bapak tidak punya duit, tapi Bapak punya Tuhan. Mana lebih besar, duit atau Tuhan? Jadi, maju aja. Nggak usah takut, nggak usah mikir duit. Selama kita masih punya Tuhan, dan Tuhan mau, pasti semua jalan Dia buka. Amin. Untuk masa depan, Dia mendahului kita ke Galilea.